Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Kebetulan peristiwa yang dia alami ini terjadi belum cukup lama, sekitar 3 minggu ke belakang. Saat itu dia pulang dari mengantarkan penumpang ojek online-nya. Nah, di saat pulangnya ini, siapa sangka dia harus melewati jalan yang ternyata menurut warga sekitar cukup angker. Dan di sana, dia juga harus mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai ke ceritanya. Profesi sebagai ojek online sudah aku geluti dari tahun 2017. Mulai dari sedikit sampai sekarang sudah menjamur banyak pengemudi ojek online di mana-mana. Tak jarang untuk situasi sekarang setelah Covid, orderan cukup turun. Bahkan tak jarang juga aku harus on atau menyalakan aplikasiku dari pagi sampai pukul 11 malam. Bahkan kalau memang sepi, harus sampai jam 1 malam juga. Kebetulan hari itu orderan cukup sepi. Bahkan ditambah lagi ketika sesudah asar, hujan cukup deras mengguyur daerah sini. Aku tidak mau ambil resiko menyalakan aplikasiku karena sudah pasti dengan hujan angin yang cukup deras ini, ketika aku menyalakan tak sebanding dengan resiko yang harus aku tempuh. Alhasil aku sempat matikan dulu aplikasiku hingga selepas maghrib. Terlihat sesudah maghrib hujan belum reda, hanya tinggal gerimis kecil. Namun aku yang mulai nyalakan aplikasiku. Ketika aku nyalakan, alhamdulillah, order pun banyak yang masuk. Aku mulai banyak disibukkan untuk menyelesaikan order-order itu. Hingga tak terasa sampai pukul setengah 10 malam. Waktu itu aku belum cukup target untuk membawa uang ke rumah. Seperti biasa, ketika hendak jam 10, aku pasti mendekati ke arah stasiun. Karena memang pukul 10 itu adalah jadwalnya tiba kereta. Biasanya ketika kereta tiba, banyak order dari para penumpang kereta itu. Sambil menunggu penumpang dari kereta turun, aku sempatkan dulu mengopi dan mengobrol dengan beberapa rekan-rekanku yang biasa nongkrong di dekat stasiun. Terlihat ada 6 orang rekanku yang ada di sana. Padahal biasanya banyak rekan-rekanku yang nongkrong di situ. Namun karena cuaca yang dari tadi sore tidak mendukung, mungkin mereka lebih memilih untuk pulang. Hingga tak terasa kereta pun akhirnya tiba. Aku bergegas mengecek aplikasiku dan jaringan HP-ku. Siapa tahu ada masalah dan bisa menghambat untuk order masuk. Sekitar 10 menit sesudah kereta datang, mulailah masuk satu orderan ke HP. Dan kulihat ternyata ongkosnya cukup lumayan. Otomatis kalau ongkosnya cukup besar, pasti jarak pengantarannya agak jauh. Aku lalu mengecek arah pengantarannya. Aku sempat terdiam karena arah pengantarannya adalah satu daerah yang cukup dibilang memasuki daerah yang sepi. Awalnya aku sempat ragu untuk membawa order itu. Namun karena melihat ongkosnya yang
bisa dibilang cukup besar. Akhirnya aku ambil order itu. Awalnya aku ingin dikawal atau ditemani oleh salah satu rekanku. Maksudnya untuk 2 motor. Namun rekan-rekanku yang nongkrong bersamaku di situ, mereka pun mendapatkan order juga. Mau gak mau, akhirnya aku pun berangkat sendiri. Aku lalu menyalakan kendaraanku untuk menghampiri posisi penumpangku berada. Sesampainya di titik penjemputan, terlihat salah seorang pria dengan tas punggung yang cukup besar. Setelah aku pastikan bahwa ini penumpang yang mengordernya, lalu aku persilakan beliau untuk naik ke motorku. Tak lupa helm penumpang aku berikan kepadanya untuk safety di perjalanan. Setelah ia selesai naik ke motorku dan aku memastikan tujuannya, dan ternyata benar tujuannya tidak salah sama sekali. Aku lalu mulai menjalankan sepeda motorku. Suasana waktu itu terasa memang cukup dingin karena memang selepas hujan juga. Bahkan di sepanjang perjalanan, kendaraan cukup jarang terlihat, hanya beberapa saja. Mungkin mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Di tengah perjalanan, aku sempatkan mengobrol dengan penumpangku untuk melepas rasa jenuh di perjalanan. Aku sempat tanya, dia dari mana atau memang sengaja datang mengunjungi siapa. Dan ternyata dia datang habis pulang dari ibu kota. Dan katanya ia belum sempat mudik ketika lebaran kemarin. Jadi dia mudik sekarang. Dan ketika aku melewati suatu daerah yang memang dibilang cukup sepi, di kanan kirinya hanya banyak pepohonan. Penerangannya juga cukup kurang. Ada perasaan ngeri ketika aku melewati jalanan itu. Cukup panjang jalanan itu. Ada sekitar 2,5 kilo lebih trek jalanan sepi itu. Ketika sudah mulai melewati jalanan itu, penumpang saya lalu bercerita, nanti kalau pulangnya hati-hati ya di jalan tadi. Memang kenapa, Biasanya banyak makhluk yang isengnya, Mendengar ucapan penumpang saya tersebut, otomatis nyali saya sudah agak ciut. Ini parah juga penumpang, malah ngasih tahu. Padahal mending jangan tahu sekalian, ucapku dalam hati. Karena kenapa? Ketika aku tahu bahwa jalanan itu cukup menyeramkan, otomatis pasti bakal imajinasi di kepalaku pasti langsung menerka dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Aku sempat dongkol dengan penumpang tersebut yang menceritakan keangkeran tempat itu. Malahan sepanjang perjalanan dia terus bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa pengendara yang lewat di daerah itu. Menurut si penumpang ini, katanya pernah ada pengendara motor yang melewati jalan itu. Dan ketika melewati, ada sosok makhluk yang malah ikut di motornya itu. Alhasil, pengendara itu sempat memberhentikan motornya lalu berlari ke rumah para warga yang dekat dari daerah situ. Banyak cerita-cerita yang diceritakan oleh penumpang saya ini. Namun saya tak terlalu menghiraukannya, karena kalau semakin aku menanggapi ceritanya, bisa-bisa aku tidak berani pulang sendirian. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumah si penumpang tersebut. Setelah selesai,
Penumpang saya ini sempat menawarkan diri untuk saya beristirahat dulu sebentar. Namun, saya ingin cepat-cepat pulang saja. Takutnya hari tambah malam dan tambah ngeri juga aku melewati jalan yang tadi. Setelah sempat ngobrol sebentar, aku lalu memacu kendaraanku untuk cepat pulang. Di sepanjang perjalanan, perasaan takut mulai menyerang hati dan pikiranku. Aku lalu memberhentikan motor sejenak, memasang headset di telingaku, dan menyetel musik yang ada di handphoneku untuk mengusir rasa kantuk. Kulihat waktu menunjukkan pukul 11 lebih. Di jalanan yang aku lewati sudah tak ada kendaraan lagi yang lewat. Bahkan para pedagang yang jualan di pinggir jalan sudah mulai menutup tempat jualan mereka. Aku lalu memajukan kendaraanku dengan cukup pelan, sambil terus memfokuskan diriku untuk menghilangkan rasa takut. Dan ketika aku mulai memasuki daerah sepi itu, entah kenapa perasaan yang aku coba tenang-tenangkan dari tadi sepertinya hilang percuma. Rasa takut langsung menyerang diriku ketika motorku memasuki wilayah itu. Otomatis aku lalu menarik gasku cukup kencang. Namun entah kenapa, ketika tengah-tengah sampai di jalanan itu, headset yang aku gunakan untuk mendengarkan musik seakan tak menyala. Padahal aku lihat musik di HP-ku sepertinya masih jalan. Aku sempat melihat dulu ke arah HP-ku. Dan tak berapa lama dari itu, aku mulai mencium ada aroma bau busuk yang tercium di hidungku. Di situ, perasaanku sudah langsung parno. Dengan refleks aku terus menarik gasku. Dan tak jauh dari itu, di sebelah kanan, tepatnya di bawah salah satu pohon, aku melihat ada sesosok wanita berbaju putih dengan rambut yang cukup panjang. Namun aku tak terlalu melihat rupanya seperti apa, karena udah yakin bahwa itu bukan manusia. Dengan cepat, aku terus menarik tali gasku. Namun ada yang aneh. Ketika aku sudah melewati sosok itu, sekencang apapun aku menarik tali gas motorku, motorku hanya bisa berjalan pelan. Padahal tadi, ketika sebelum melewati sosok itu, motorku masih bisa melaju kencang. Seakan aku seperti membonceng sesuatu yang cukup berat di belakang motorku. Karena sudah dipenuhi oleh bayang-bayang yang cukup menakutkan. Dengan refleks aku lalu memutar spion kanan dan kiriku supaya tidak menghadap ke belakang. Aku arahkan semua spionku ke depan, biar aku tak bisa melihat sesuatu di kaca spionku. Karena dalam imajinasi dan pikiranku, yang biasanya dilihat di film-film, kalau sudah situasinya seperti itu, ketika kita melihat ke kaca spion, biasanya ada sosok makhluk di belakang saya atau di belakang yang melihatnya itu. Dan aku tidak mau mengalami hal itu. Makanya aku antisipasi dengan seperti itu. Namun tetap saja bayangan di kepalaku tidak saja hilang. Tak berapa lama dari itu, sialnya motorku mendadak mati. Di situ antara pikiran kalut, takut, panik semua jadi satu. Mau berlari, sayang motor.
diam, takut. Antara galau dan semua pikiran yang berkecambuk itu, aku hanya bisa diam di atas motor. Aku tak berani menengok ke belakang, karena aku seperti merasakan ada sesuatu yang duduk di jok belakangku. Dadaku terasa berdetuk kencang. Aku coba mengecek starter motorku kembali. Namun tetap saja, motorku tak mau menyala. Lalu, dalam hati, aku mencoba berdoa dengan apa yang aku bisa. Walaupun memang aku orangnya dibilang jarang beribadah. Namun ketika mungkin kejadian seperti itu, aku hanya bisa meminta tolong kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketika aku membacakan doa itu, aku coba starter kembali motorku. Alhasil motorku bisa menyala. Dan ketika sedang menyala dan aku hendak memajukan kembali motorku, aku mendengar suara. Dan di situ rasa takut dan rasa panik sudah kembali mencengkram perasaanku. Aku lalu menarik gas motorku. Dan motorku entah kenapa, motor tetap menyala. Namun ketika aku gas, motor tidak mau melaju. Seperti ditahan oleh sesuatu dari belakang. Ya akhirnya, aku menengoklah ke belakang. Dan ketika aku melihat ke belakang, besi belakang motor dipegangi oleh sosok makhluk yang berbaju putih dengan rambut yang acak-acakan. Sosok itu mempunyai rupa yang cukup menyeramkan. Ia hanya terus menyeringai ke arahku. Otomatis, karena waktu itu antara panik dan nekat, aku lalu mengambil helm yang ada di depan, ya helm penumpang. Aku arahkan dan ingin memukul makhluk itu. Dan sepertinya makhluk itu lalu melepaskan motorku. Otomatis motor yang tali gasnya masih aku tarik. Ketika aku seperti itu, motor langsung melaju dan sempat oleng. Hampir saja aku terjatuh dari motor kalau aku tidak cepat-cepat menyeimbangkan posisiku. Aku lalu memacu gasku sekencang mungkin karena kondisi motor ketika dilepaskan oleh sosok itu langsung melaju sangat kencang. Namun sialnya lagi, sosok itu lalu terbang dan sepertinya mengikuti dari belakang karena aku mendengar suara cekikikannya yang terus terdengar dari belakang. Aku tak berani lagi menengok ke belakang karena aku sudah yakin sosok itu terus mengikutiku. Alhasil, aku merasakan jalanan yang awalnya memang tidak sampai 3 kilo terasa cukup jauh sama sekali. Bahkan sepertinya motorku tidak sampai keluar dari area itu. Namun aku terus saja memacu kendaraanku. Hingga ada sekitar 15 menit aku sepertinya berputar-putar di wilayah itu dan tidak keluar. Dan sesudah 15 menit itu, tawa itu menghilang. Dan ketika menghilang, aku merasakan pundakku cukup berat. Namun, aku melihat ujung dari jalan tersebut. Aku terus pacu motorku. Bahkan beberapa lubang yang memang ada di jalanan tersebut, aku tak sempat hindari.
hingga motorku beberapa kali menghajar lubang tersebut. Ketika aku sudah keluar dari tempat itu, bahuku dan kepala belakangku terasa benar-benar berat. Namun, aku tak terlalu memperdulikannya. Yang aku inginkan adalah cepat-cepat sampai di rumah. Karena kebetulan ketika keluar dari tempat itu, suasana sekeliling sudah cukup terang dan banyak pemukiman juga. Jadi tidak terlalu seram. Karena pikirku kalau misalnya ada apa-apa, aku bisa teriak dan langsung meminta tolong ke warga sekitar. Singkat cerita, aku sempatkan dulu melewati ke arah stasiun di mana teman-temanku menongkrong. Dan di sana aku lihat ada sekitar 2 orang pengemudi atau temanku yang masih ngopi di sana. Untuk melepaskan rasa takutku, aku sempatkan dulu berhenti dan ngopi di sana. Melihat wajahku yang sangat ketakutan, otomatis teman-temanku lalu bertanya perihal peristiwa apa yang aku alami. Aku lalu menceritakan kejadian itu sambil aku minum. Beberapa kedua temanku malah tertawa mendengar ceritaku, karena mereka memang belum mengalami antara percaya dan tak percaya. Namun tak lama dari itu, pemilik warung yang memang kebetulan dia agak paham tentang hal seperti itu, dia lalu menghampiriku dan memberikan air 1 gelas dan menyuruhku meminum dulu. Dan setelah aku minum air itu, tidak berapa lama, bahu dan kepalaku terasa enteng kembali dan ringan. Aku lalu menggerak-gerakkan bahuku. Lalu pemilik warung tersebut hanya menyengir. "Kok bisa ringan, Pak? Air apaan, Pak?" "Tadi ngikutin tuh di belakang," ucap pemilik warung. Aku lalu menengok ke belakang. Kedua temanku yang mendengar itu malah tambah tertawa dan meledekku. Kata mereka, mungkin karena suka dengan tampangku, makanya setan itu terus mengikutiku. Canda teman-temanku. Setelah itu aku cepat-cepat saja pulang ke rumah, karena aku takut mendapatkan order yang cukup jauh lagi dan mengalami hal serupa. Dan setelah sampai di rumah, alhamdulillahnya aku tak bermimpi tentang makhluk itu, atau misalnya kebayang-bayang makhluk itu. Semuanya seperti hilang. Besoknya banyak rekan-rekanku yang mendengar cerita itu. Ya, mereka hanya meledekku terus-menerus, karena antara percaya dan tidak dengan apa yang aku alami. Yang pasti aku kapok untuk mengantarkan order ke arah situ lagi. Andai pun misalnya ada, bukan maksudnya menolak rezeki, tapi harus berpikir beberapa kali untuk mengantarkan penumpang ke sana ketika malam hari. Aku lebih baik istilahnya memilih order yang lain dibanding ke arah sana. Oke, sekian untuk cerita dari narasumber ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Terima kasih juga untuk Kang Baron yang sudah berbagi cerita tentang pengalamannya ini. Oke, sekian, dan saya ucapkan terima kasih bagi para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Obor Malam. Kritik dan sarannya kalian bisa cantumkan di kolom komentar, oke? Tetap support dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.